Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat jumpa dengan Ibu setelah lama libur. Saatnya kita mulai belajar seperti biasa. Anak-anakku sekalian, pembelajaran pada pertemuan pertama ini adalah mengenai attention please. Attention, oke, Ibu rasa anak-anak sudah tahu apa itu attention. Ya. Kemudian tujuan dari mempelajari attention please ini adalah pertama, atau dalam bahasa Inggris dikatakan dengan learning materials-nya. Pertama adalah expression of asking for attention. Yang kedua, expression of checking understanding. Tiga, expression of asking for and giving opinions. Dan terakhir adalah expression of appreciation and compliments. Adapun arti dari semua yang Ibu ucapkan tadi adalah pertama, expression of asking for attention adalah mengungkapkan atau ungkapan dari meminta perhatian. Kemudian yang kedua, ungkapan expression of checking understanding adalah ungkapan untuk memeriksa atau mengecek kembali pemahaman. Dan yang ketiga adalah expression of asking for and giving opinions, atau dalam bahasa Indonesianya ungkapan untuk meminta atau memberi opini atau pendapat. Yang terakhir adalah expression of appreciation and compliments. Yang dalam bahasa Indonesia adalah juga mempunyai arti ungkapan dari menghargai atau memberikan pujian. Oke. Baik anak-anak, tujuan dari pembelajaran ini adalah kita lihat asking for attention, atau dalam bahasa Inggrisnya tujuannya adalah sometimes we need to get other people's attention during a conversation, probably because we have something important to tell. The person you are talking to get distracted, or simply because the room is too noisy. Some words or phrases are in English that can be used to get others' attention are the following, atau dalam bahasa Indonesianya di sini adalah tujuan kita mempelajarinya adalah kadang-kadang kita perlu untuk mendapatkan perhatian selama dalam percakapan, karena kita harus because we have to. Sometimes we need to get others people attention during a conversation. Maksudnya ini adalah kadang-kadang kita perlu untuk mendapatkan perhatian selama dalam percakapan. Karena kita harus menyampaikan sesuatu yang penting. The person you're talking to gets distracted. Kadang-kadang orang yang sedang kita ajak bicara mungkin merasa terganggu. Misalnya karena simply because of the room. Because the room is too noisy, mungkin saja karena ruangannya pada saat itu sedang ribut atau sedang ramai. Ada beberapa ungkapan dalam bahasa Inggris yang bisa digunakan untuk mendapatkan perhatian tersebut. Oke. Kita lihat di sini. Adapun beberapa contoh dalam asking for attention. Kita lihat asking for attention maksudnya adalah untuk meminta perhatian. Ada attention please, may I have your attention please, excuse me, sorry to bother you, sorry to interrupt, listen or look. Adapun respons dari kalimat-kalimat yang Ibu berikan contoh tadi adalah misalnya menggunakan yes sir atau yes ma'am, yes sure, okay, no problem, it's fine, atau yes.
Kemudian untuk berikutnya adalah checking for understanding. Di sini maksudnya adalah mengecek atau ingin mengetahui pemahaman dari atau misalnya apakah lawan bicara kita itu paham atau tidak dengan apa yang kita maksudkan. Beberapa contohnya ada di sini. Seperti kata, do you know what I mean? Do you know what I'm saying? Do you understand? Is it clear? Are you following me? Have you got it? Got it? Oke, kalau misalnya dari kalimat yang semua Ibu berikan contoh sini, mungkin diantaranya ada yang sudah paham, atau mungkin juga ada yang belum paham. Kita coba terjemahkan sama-sama. Untuk yang pertama, do you know what I mean? Do you know what I mean? Apakah kamu mengerti maksud saya? Sama dengan kalimat yang berikutnya seperti you know what I'm saying. Apakah kamu paham dengan apa yang saya katakan? Atau ada kata lain lagi, do you understand? Untuk do you understand, apakah kamu mengerti? Is it clear? Apakah ini jelas? Are you following me? Bisa mengikuti maksud saya gitu dalam kalimat ini. Have you got it? Apakah kamu sudah paham? Got it? Bisa berarti paham. Selanjutnya ada beberapa contoh. Oke. Berikutnya ada beberapa contoh yang biasa digunakan, ungkapan-ungkapan ini biasa digunakan dalam kalimat, misalnya untuk menunjukkan bahwa kita paham dengan apa yang dimaksud dari percakapan tersebut atau apa yang dimaksud oleh orang tersebut. Contohnya showing understanding, misalnya I see, I understand, I get it, I got it. I see, yang di sini bukan berarti I melihat, tapi oke, saya paham. Oh, I understand. Sama seperti juga I get it atau I got it. Kemudian untuk mengekspresikan dari responnya dari kembali kita lihat bagaimana cara menunjukkan bahwa kita paham atau mengerti apa yang dimaksud oleh lawan bicara kita, yaitu misalnya menggunakan I see, I understand, I get it, atau I got it. Sementara untuk seandainya kita tidak paham dengan apa yang dimaksudkan oleh lawan bicara kita, contohnya kita lihat expressing lack of understanding, maksudnya adalah kita tidak paham atau tidak mengerti dengan maksud dari yang dibicarakan lawan bicara kita, kita bisa jawab dengan menggunakan kata I don't get it, I'm sorry, what do you mean? I'm not following you, I don't quite follow you, I'm not sure, I get what you mean. Adapun untuk artinya I don't get it sama seperti saya tidak paham atau saya nggak belum paham atau tidak paham bisa I'm sorry. Kita bisa tanyakan kembali, maaf, apa maksud Anda di sini? Tidak pahaman digunakan I'm not following you. Saya nggak bisa. Dan apa maksud Anda? Kemudian ada beberapa ungkapan yang menggunakan ekspresi pembunuh atau dalam bahasa Indonesia
opinion on blah blah blah. Positively, the opinion on what student